aku mantep banget tuh jawabnya. Karena pengen jadi ketua panitia. Iya. Ya kan? Terus akhirnya ada sesi wawancara langsung. Sesi wawancara, ditanyain, ini kamu beneran ini motivasi? Juga ketika menjadi pemimpin itu bukan berarti kita hanya memberikan perintah, tapi kita juga harus bisa merasakan, kita harus bisa memahami apa sih yang dirasakan oleh anggota kita, apa sih yang dirasakan oleh orang lain, dan juga kepemimpinan atau pemimpin atau leadership itu sendiri. Shalom fam, kita berjumpa lagi di podcast Asik. Aduh senangnya ikut Kristus. Di sini aku Rani sebagai MC pada podcast kali ini. Di sini kita ada dua pembicara kita. Bisa perkenalan diri dulu dari Kak Cartin. Oke. Perkenalkan aku Cartin dari Prodi Teknik Sipil angkatan 2020 dan di 2023 puji Tuhan sebagai ketua 1 PMK UNY 2023. Oke, selanjutnya Oke, shalom, perkenalkan nama aku Pasca Haji Nugraha, biasa dipanggil Aji. Aku dari Fakultas Teknik juga, dari Teknik Manufaktur, angkatan 2020, puji Tuhan, tahun 2023 diamanai sebagai Ketua 2 PMK UNY. Oke, di sini kita udah bersama dengan Ketua PMK 1 dan 2. Gimana kabarnya? Baik? Puji Tuhan luar biasa dan campur aduk sih. Puji Tuhan baik sih, luar biasa banget. Oke, berbaik juga. Semoga yang penonton juga kabar baik juga di sana, sehat selalu. Amin. Oke, di sini kita podcast. Pada ini kita akan membahas tentang leadership. Nah, kebetulan karena kita narasumbernya Ketua PMK, kita langsung bertanya ya. Kita ada beberapa pertanyaan, nanti akan bergantian. Oke, ini pertanyaan pertama dari Kak Cartin. Menurut kakak, leadership itu bagaimana? Oke. Menurut aku nih, leadership itu adalah kemampuan ketika seseorang bisa mengarahkan, bisa membimbing, bisa memimpin seseorang. Dan leadership itu kan seringkali dikaitkan dengan kepemimpinannya atau menjadi pemimpin. Dan menurut aku juga ketika menjadi pemimpin itu bukan berarti kita hanya memberikan perintah, tapi kita juga harus bisa merasakan, kita harus bisa memahami apa sih yang dirasakan oleh anggota kita, apa sih yang dirasakan oleh orang lain. Dan juga kepemimpinan atau pemimpin atau leadership itu sendiri nggak hanya itu kaitannya, tapi juga berkaitan dengan etika, dengan integritas kita, dan jiwa leadership masing-masing orang itu berbeda. Jadi jiwa leadership aku, jiwa leadership Rani, jiwa leadership Kak Aji itu beda semua. Jadi setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, dan penting untuk kita untuk mengembangkan leadership kita, untuk melatih leadership kita, untuk mengimplementasikan leadership kita itu dengan cara kita masing-masing, dan kita jangan terpaku dengan cara leadership orang lain. Gitu menurut aku. Keren sih Kak. Nah, kalau kan itu kan leadership kita kan ada berbeda-beda. Nah, kalau Kak Cartin sendiri itu kayak cara gimana ya cara mengungkapkan kayak cara Kak Cartin untuk apa ya, untuk memimpin atau bagaimana ya, misalnya di kayak saat kakak mengurus PMK, mengurus yang sebenarnya kayak seperti mengkoordinasi teman kakak atau panitia yang lain, itu bagaimana caranya kakak? Oke, kalau cara aku untuk menerapkan berarti leadership ke orang-orang kan. Yeah. Nah, itu kalau jiwa leadershipku itu, gaya leadershipku itu, kalau setelah aku baca-baca itu leadership yang situasional. Dalam artian itu aku menyesuaikan leadership aku terapkan ke orang lain. Jadi kayak misalnya ke Rani, otomatis cara aku leadership ke Rani itu beda dengan cara aku melakukan leadership ke Aji, seperti itu. Jadi kalau ditanya kembali cara aku melakukan, ya aku melihat dengan orang-orang yang harus aku pimpin. Mereka orang yang dipimpin dengan cara seperti apa. Mungkin Rani adalah orang yang dipimpin dengan cara diberi arahan, dengan cara harus diomongin baik-baik. Mungkin juga ada yang dengan harus lebih ditegaskan, harus di reminder terus, seperti itu. Oke, berarti memang kita kalau misalnya kita mau memimpin, berarti kita kayak harus memperhatikan orang tersebut gitu ya. Kayak lihat kayak lebih baik kita seperti apa cara memimpinnya ke mereka gitu. Nah, kali ini kalau menurut Kak Aji, jiwa leadership seperti apa yang harus kita miliki? Jiwa leadership apa yang harus kita miliki ya? Iya.
nyambung dari punya Carti tadi ya. Boleh. Setiap jiwa kepemimpinan kita ya itu kan beda-beda ya. Kita punya keunikan masing-masing. Kalau ditanya harus punya jiwa kepemimpinan yang seperti apa, menurutku pribadi lebih ke ini sih. Saat kita mau jadi pemimpin, kita juga harus bisa dipimpin. Dalam artian gini, kalau teman-teman ngerasa, wah aku pengen nih jadi ketua, aku pengen nih mimpin sebuah tim, panitia dan lain sebagainya gitu ya. Tapi teman-teman nggak bisa dipimpin atau nggak mau dipimpin dalam tanda kutip ya, nggak mau dipimpin, itu menurutku juga sia-sia gitu loh. Karena saat kamu mau memimpin, kamu juga harus dipimpin. Dalam artian gini, kalau kamu aja nggak bisa dipimpin, gimana kamu bisa memimpin orang lain? Paham nggak maksudnya? Konteksnya kalau tadi kita ngomongin dari Cartin, saat kamu dikasih arahan, kamu diberi bimbingan, tapi kamu nggak mau dengerin itu, gimana kamu bisa memberikan bimbingan atau arahan ke orang lain? Kasarnya kayak gitu. Jadi jiwa kepemimpinan yang harus dimiliki seperti apa tuh ya itu kita yang bisa dipimpin, kita yang bisa memimpin tapi juga mau dipimpin kayak gitu. Berarti kita juga harus kayak merasakan juga ya kayak apa yang orang lain rasakan juga kalau misalnya kita tuh dipimpin juga. Kalau misalnya kita memimpin juga harus kayak ya kita harus bisa saling merasakan gitu aja kan. Iya, kurang lebih kayak gitu. Oke. Habis itu kan berarti kan kalau di saat ini kan Kak Aji sama Kak Cartin udah merasakan ya bagaimana memimpin di PMK. Nah, kalau gimana ya cara mengembangkan skill ya. Ini leadership termasuk skill ya. Nah, skill leadership itu gimana sih kayak dari Kak Cartin gimana cara mengembangkannya? Oke, kalau dari aku, kalau untuk mengembangkan skill leadership itu banyak caranya. Cuman kalau secara aku pribadi itu aku punya mentor. Nah, mentornya itu dari kakak yang atas. Jadi aku ada satu orang mentor yang benar-benar ketika aku butuh apa-apa, aku bingung, aku punya kendala ketika aku harus menerapkan leadership itu, ya aku tanya ke dia. Jadi dia mentoring dan juga secara praktik juga itu salah satu cara untuk melatih skill leadership. Jadi secara langsung praktik, pengalaman seperti menjadi ketua PMK saat ini aja aku sedang melatih skill leadershipku gitu. Kalau kan berarti kan tadi juga butuh bimbingan ya Kak Cartin. Nah itu gimana ya? Kalau Kak Cartin mentor tersebut tuh benar-benar bisa membimbing Kak Cartin ya dari awal sampai sekarang itu. Kalau boleh tahu gimana ya kalau Kak Cartin dapat sampai saat ini tuh apa? Kayak apakah adakah yang dipetik kayak diinget gitu loh sampai sekarang gitu? Ada. Jadi mentorku ini puji Tuhan orang yang sangat luar biasa. Dia punya banyak pengalaman juga di leadership. Jadi dia punya banyak pengalaman di luar. Dia pernah juga di PMK. Nah, dan yang benar-benar aku petik itu adalah leadership itu perjalanan bukan tujuan. Jadi seiring perjalanan itu pasti ada proses yang berkelanjutan. Nah, leadership itu adalah sebuah proses yang berkelanjutan yang tidak akan ada habisnya untuk perkembangannya, tidak akan habisnya untuk pertumbuhannya. Jadi seiring pertumbuhan itu kan juga pasti ada tantangan. Kita misalnya ada orang yang menolak kita, ada orang yang mengkritisi kita sama kita melakukan tugas kita, sama kita melakukan leadership kita itu kan. Tapi ya jangan membuat tantangan itu menjadi suatu hambatan. Jangan membuat tantangan itu jadi sesuatu yang menjatuhkan kamu. Tapi buatlah tantangan itu sebagai sesuatu yang kamu belajar, malah kamu mengembangkan diri melalui itu. Itu yang benar-benar aku petik banget. Mantap. Oke, jadi jawabannya Kak Cartin bagus banget. Ini langsung menyambung ke pertanyaan Kak Aji yang kedua. Nah, menurut Kak Aji untuk mengembangkan jiwa leadership tadi butuh komitmen atau enggak?
butuh. Apa itu? Oke. Komitmennya ya komitmen kita saat kita mau mengembangkan ya, aku bisa bilang mengembangkan jiwa leadership, jiwa kepemimpinan kita, itu butuh komitmen menurutku, karena saat kamu nggak bisa berkomitmen, itu apa ya, sama aja kayak bisa dibilang investasi bodong. Paham nggak? Jadi maksudnya gini, kamu pengen punya skill, kamu pengen upgrade, kita bisa bilang kamu pengen upgrade skillmu nih, dari yang kita bisa bilang di level A kita mau naik ke level B, dari kita mau step by step naik kayak gitu. Tapi saat kamu nggak punya komitmen, kamu nggak punya apa ya, bisa dibilang pegangan yang teguh buat ya udah nih aku dari A, aku mau naik ke B, mau naik ke C dan seterusnya kayak gitu, itu juga menurutku sama aja bohong ya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi komitmen itu menurutku penting banget buat kamu bisa, nggak cuma di leadership, di skill yang lain pun menurutku juga perlu komitmen kayak gitu yang kuat gitu sih. Berarti apa ya? Kalau emang kita tuh benar-benar harus punya komitmen ya, kayak kita mau belajar yang lain, benar-benar kita tuh belajar tuh harus ada komitmen supaya kita kayak serius gitu ya untuk mengembangkan skill itu. Oke, kan biasanya dalam mengembangkan kan kayak kita kan ada prosesnya, ada belajarnya gitu kan. Ada kendala nggak dalam mengembangkannya? Oke, kalau kendala ya banyak banget sih pasti. Nah, tapi mungkin beberapa yang kerasa banget di aku itu ada beberapa. Yang pertama itu tentang mengelola konflik. Jadi konflik itu ketika aku menjadi seorang pemimpin, konflik aku kan bukan cuma di bidang yang aku pimpin aja, tapi juga ada konflik dalam diri sendiri, konflik dari luar, dari eksternal kan. Nah, yang menjadi tantangan itu bagaimana sih aku bisa mengelola konflik itu sehingga tidak mempengaruhi satu sama lain. Gimana biar seimbang, gimana biar konflik dari luar itu nggak kepengaruh ke tugas-tugas aku yang lainnya, ke tugas kepemimpinan aku yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah takut akan gagalan. Jadi takut mengambil keputusan, takut mengambil resiko. Kenapa? Karena takut gagal. Nah, terus tantangan selanjutnya itu adalah Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kan biasanya untuk mengembangkan skill leadership itu, di situ kan mesti ada prosesnya, ada jalan-jalannya, mesti ada lika-liku. Nah, kendalanya itu ada apa aja? Kalau dari Kak Cartin. Oke, untuk kendalanya banyak banget. Nah, sebenarnya banyak banget kendala yang aku alami seiring perjalananku dalam skill leadership ini. Tapi mungkin aku ambil beberapa yang di aku itu kenotis banget, yang aku rasakan banget. Itu yang pertama itu ada di bagian mengelola konflik. Nah, konflik itu kan nggak cuma dalam apa yang sedang kita kerjakan aja. Misalnya aku menjadi ketua PMK kan, konflik itu kan nggak cuma ada di PMK aja, tapi ada juga konflik dalam diri sendiri, ada juga konflik dari luar, mungkin dari keluarga, dari lingkungan, dan lain-lain. Nah, jadi tantangannya itu, kendalanya itu adalah bagaimana aku bisa menyeimbangkan konflik itu, bagaimana aku bisa mengelola konflik ini supaya nggak mempengaruhi yang lain, nggak mempengaruhi tanggung jawabku yang lain. Misalnya, aku punya konflik eksternal, bagaimana sih aku mengelola konflik ini supaya tidak mempengaruhi tanggung jawabku di PMK, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua itu takut apa? Takut gagal. Jadi kendalanya bisa jadi aku takut mengambil keputusan, aku takut mengambil resiko. Kenapa ya? Karena aku takut gagal, aku takut ketika apa yang sudah aku putuskan malahan gagal. Tapi disitulah kita belajar lagi leadership itu. Karena sebagai seorang leader itu harus bisa berani mengambil keputusan, harus bisa berani mengambil resiko. Gimana ya dengan mempertimbangkan apa-apa saja yang harus diambil. Itu yang kedua. Selanjutnya yang ketiga itu adalah membandingkan leadershipku dengan yang lain. Jadi misalnya aku membandingkan leadershipku dengan leadership Kak Aji. Padahal kita kan mempunyai kayak gaya leadership yang berbeda kan. Kita mempunyai jiwa leadership yang berbeda. Tapi tantangannya adalah ketika aku mulai mempertimbangkan leadershipku dengan orang lain. Jadi hal itu bisa munculkan ketidakpercayaan aku sebagai seorang leader. Bisa menimbulkan kayak aku jadi minder dalam menjadi leader. Dan hal itu
jeleknya bisa kayak membuat aku tidak percaya diri, dan juga malah sebaliknya bisa membuat aku malah merasa sombong, merasa setelah aku membandingkan ternyata aku ada lebih atau aku ada kurang gitu. Nah, tapi yang perlu diingat lagi itu ya tujuan kita melakukan leadership itu apa sih? Nah, mungkin ya umumnya kalau di PMK itu kan melakukan pelayanan, ya kembali lagi berarti kita melakukan pelayanan bukan untuk menunjukkan kelebihan kita, bukan untuk merendahkan diri kita juga. Nah, terus yang ketiga itu, yang keempat dan yang terakhir yang notice banget itu yaitu membangun hubungan dengan orang lain. Nah, sebagai seorang leader, sebagai seorang ketua di PMK ini kan banyak orang-orang, banyak pengurus, banyak anggota, dan aku harus membangun hubungan dengan mereka kan. Nah, kadang punya tantangan tersendiri di sana, jadi mungkin sulit membangun hubungannya, sulit membangun komunikasinya, mungkin sekiranya cara aku membangun komunikasi dengan orang lain itu ternyata kurang cocok dengan dia, otomatis aku harus mencari cara yang lain lagi, dan itu menjadi tantangan tersendiri, seperti itu. Oke, kita langsung ke pertanyaan terakhir Kak Chartin tadi. Kan membuat hubungan dengan orang lain itu juga termasuk tantangan. Nah, seperti mesti ada lah kayak 1-2 kasus seperti itu. Nah, yang juga sulit untuk berhubungan dengan orang lain. Nah, menurut Kak Chartin itu ada atau enggak? Kendalanya seperti apa? Oke, nah itu banyak banget. Jadi gak cuma 1, gak cuma 2, tapi banyak banget. Mungkin dari Rani, mungkin dari Kak Aji juga merasakan ya, mungkin di sekitar kalian juga banyak orang yang seperti itu. Dan kendalanya mungkin ya cara aku datang ke dia, cara aku menjangkau dia itu ternyata kurang tepat di dia. Jadi otomatis aku ya harus mengevaluasi cara pendekatanku, dan aku menerapkan cara pendekatan yang baru lagi yang sekiranya menurut aku lebih efektif. Tapi kalau sekiranya ternyata belum efektif ya dicari lagi. Kayak ada 1000 jalan ke Roma, mungkin aku coba baru 10 kali, sedangkan masih ada 100 jalan untuk datang ke dia, untuk mendekat ke dia. Dan juga kalau dari satu buku ya mungkin teman-teman ada yang tahu mungkin. Nah, jadi bukunya ini yang menurutku yang aku petik banget, sampai aku sering juga bilang ke teman-temanku, yaitu ketika kita memperbaiki, ketika kita membuat sesuatu lebih baik itu 1%, di akhir tahun itu kita menjadi lebih baik 365%. Apa hubungannya dengan kita datang ke orang, kita mendekat ke orang itu, yaitu mungkin kita melakukan kecil aja yang menurut kita gak kelihatan, gak ada progresnya, mungkin sekecil 0,1%. Tapi jangan lupa itu ada 0,1-nya. Dan ketika 0,1 hari ini digabung, kita mencoba lagi 0,1 itu diakumulasikan jadi banyak banget kan. Nah, jadi jangan lepas, coba terus, kejar terus. Mungkin di percobaan kita ke 100 kita belum berhasil, tapi mungkin di percobaan ke 101 itu kita berhasil untuk ngejar orang ini. Itu. Ini berarti kita menimbun kesempatan kita dulu baru bisa mencapai orangnya tersebut juga. Kalau ada yang ingin mencari tahu bukunya bisa langsung tanya ya ke komen. Mau tanya bukunya yang judulnya apa? Boleh banget kalau mau tanya di komen ya. Komen aja. Oke. Langsung ke Kak Aji. Bagaimana tanggapan Kak Aji? Apakah ada mana ya? Lebih ke kendala ya tadi? Ya, kendala. Kendala untuk pengembangannya ada nggak sih? Ya, banyak ya. Tadi sama Kak Chartin udah ini ya, bisa dibilang diserobot semua ya jawabannya ya. Ya karena sebenarnya kurang lebih sama ya. Cuman yang paling dirasain adalah capek. Maksudnya gini, capek itu jadi menurutku itu adalah sebuah lingkaran paling besar gitu loh dari semuanya. Ya capek kita membangun hubungan, capek kita harus paham gimana sih kita manajemen konflik yang baik, capek gimana kita harus manajemen orang kayak gitu. Jadi lingkaran besarnya menurutku itu yang paling kerasa banget capek, karena dari aku pribadi sendiri banyak kendala yang apalagi dari eksternal ya. Eksternal itu menurutku kendala yang paling banyak dan paling sering aku temui gitu loh dalam seiring perjalanan waktuku buat mengembangkan skill leadership ini gitu. Terus nggak cuman itu aja sih, lebih yang paling kerasa selain capek adalah kita tuh jadi apa ya, ngerasa terbeban. Capek terbeban dalam artian gini, saat kamu posisi jadi pemimpin atau sebagai seorang leader, kan kita juga harus tahu nih kondisi di bawah kita, kondisi bawahan kita gitu kan. Itu kita jadi mau nggak mau harus mengesampingkan dulu persoalan personal. Kita harus mau tahu nih yang bawah kita kayak gimana sih kondisinya. Nah saat kita mau terjun ke bawah, kita harus mengesampingkan permasalahan personal. Nah tapi permasalahan personal itu kadang-kadang jadi beban yang lebih berat
menurutku ya, sejauh yang aku alamin kayak gitu sih. Jadi yang paling kerasa banget adalah capek untuk segala aspek ya, kayak gitu. Itu sih, capeknya luar biasa. Berarti ini lebih ke kendala saat melakukannya itu ya. Iya. Bener, pas misalnya ada apa malah kita juga yang sebagai pemimpin kayak kita juga harus memperhatikan teman-teman yang lain yang kita pimpin juga. Enggak, jadinya kita kayak otomatis kita lebih mengutamakan orang banyak gitu ya daripada personalnya kita, pribadinya kita. Sangat sangat sungguh luar biasa. Kan jawabnya harus jujur kan ini. Benar. Jawabnya jujur ya? Benar. Oke. Lanjut. Ini aku juga tanya ke Kak Aji sama Kak Chartin. Kan udah hampir dari bulan Februari ya. Dari Januari lah, dari Januari. Ya dari dulu udah lama banget. Kan leadership enggak cuma kan leadership enggak cuman saat memimpin di PMK kan. Iya kan. Nah, itu ada bisa cerita pengalaman enggak, atau kalau enggak cerita pengalaman terkesan gitu, kalau misalnya ada yang lupa, ya berarti yang terkesan, atau sebenarnya lebih ke cerita pengalaman gitu sih. Oke, kalau untuk pengalaman ya sebenarnya banyak banget ya yang berharga banget, tapi ada satu yang benar-benar kayak mengubah mindsetku, mengubah pola pikirku tentang diri aku sendiri. Jadi mana selama di satu kepengurusan ini kan terutama dari pengurus inti ada mengadakan kegiatan namanya upgrading nih kan. Nah, dan upgrading ini ya kayak kurang lebihnya aku yang mengkoordinasikan, aku yang merencanakannya itu. Nah, jadi kayak apa sih yang aku lakukan itu kayak aku mencari evaluasi dari tahun-tahun sebelumnya. Terus apa yang bisa dikembangkan, diidentifikasi masalahnya. Kemudian yang selanjutnya ini kan membuat rancangan konsep yang sekiranya benar-benar sesuai dengan apa sih yang mau aku sampaikan di upgrading ini. Sesuai nggak dengan apa yang Aji juga Aji mau sampaikan di upgrading ini. Esensinya bisa diterapkan di mana, kira-kira nanti dari pengurusnya yang hadir bisa nggak menerima esensi itu, bisa kan mereka paham sebenarnya upgrading itu mau ngapain. Dan yang benar-benar hanya kayak keluar dari zona nyaman aku banget. Karena sebelum-sebelumnya itu kayak aku lebih ke bukan bagian yang merancang sesuatu yang baru, tapi hanya membuat apa yang ditugaskan sebelum-sebelumnya di kepanitiaan sebelumnya, kayak misalnya di 3M. Nah, ini kan kayak masuk ke, kalau di kepanitiaan namanya udah acara ya. Dan itu benar-benar kayak di luar hal yang sebelumnya benar-benar aku kerjain gitu. Jadi sebelumnya aku sama sekali kayak pokoknya aku acara nggak bisa, aku nggak punya ide untuk seperti itu, aku bukan orang yang seperti itu. Tapi di upgrading aku benar-benar disadarkan, aku diubah pikiranku, diubah mindsetku tentang diri aku sendiri. Oh ternyata bisa, semua orang itu bisa kalau selama mau. Mungkin kamu nggak melihat potensimu di sana, tapi sebenarnya setelah kamu gali, setelah kamu latih, setelah kamu benar-benar mau coba, itu ternyata kamu bisa. Nah, dan puji Tuhannya pas hari H itu, puji Tuhannya menurut kami ya, menurut pengurus inti dan teman-teman yang lain, kalau dari testimoninya itu, puji Tuhannya mereka paham gitu, mereka sangat enjoy dengan upgrading ini, mereka mendapat hal baru dengan upgrading ini, mereka juga ya semakin terupgrade lah, entah dari pikirannya boleh semakin berpikir secara kritis, boleh juga mendapatkan evaluasi dari sebelumnya, dan itu kayak aku ngerasa benar-benar oh bisa kok, bisa. Ya jadi kayak pengalaman itu kayak benar-benar berkesan banget sih di aku, kayak walaupun kecil cuma 1 hari tapi benar-benar mengubah apa yang aku tahu tentang diri aku sendiri gitu. Upgrading pertama atau kedua? Pokoknya upgrading ada 2 kali. Oh, atau ya boleh lah kalau mau 2 kali. Oke, berarti yang paling terkesan pengalamannya itu bagian itu ya, yang Kak Chartin benar-benar belum pernah, tapi ternyata karena keadaannya. Benar. Jadi harus juga mencobanya dan ternyata bisa. Mantap sekali. Semangat Kak Chartin, semangat. Nah, tuh Kak Aji ada nggak nih pengalaman? Mau cerita pengalaman atau cerita yang terkesan? Ya, kalau dibilang kendala ya, kendala ini banyak banget ya. Pengalaman juga ya, pengalaman
Kalau Chartin tadi dia punya mentor, aku lebih ke orang-orang yang berimpact atau punya apa ya, bisa dibilang pengaruh gitu ya di organisasi-organisasi yang pernah aku ikutin, karena dari situ aku bisa belajar banyak gitu loh, buat gimana sih aku ngupgrade skill leadership ini. Terus kalau ditanya yang terkesan atau yang paling berkesan, itu tuh ada 2. Yang pertama itu dulu waktu aku awal-awal masuk kuliah, masih 2020, masih zamannya COVID. Itu kepikiran mau ngapain gitu kuliah. Ya karena aku STM, aku bukan anak SMA, jadi yang kayak mau kuliah ngapain ya gitu kan. Terus akhirnya setelah berjalan kurang lebih seminggu 2 minggu perkuliahan, aku ikut Ormawa himpunan. Ikut himpunan di tempatku. Di situ ada yang namanya pertanyaan. Kita kan apply gitu, kita apply biar bisa jadi pengurus. Kenapa kamu pengen daftar? Kenapa kamu pengen jadi pengurus kayak gitu? Di situ aku melihat seseorang yang sampai saat ini juga masih sebagai salah satu role modelku ya, satu role modelku dalam aku punya jiwa kepemimpinan ini. Itu dulu dia ketua panitia PKKMB jurusan. Ya. Kalau di tempatku namanya Tit gitu ya. Ini kan disensor ya, nggak boleh ya. Itu jadi ketua Tit kayak gitu kan. Waktu ditanya kenapa pengen daftar jadi pengurus, aku mantep banget tuh jawabnya. Karena pengen jadi ketua panitia. Ya kan. Terus akhirnya ada sesi wawancara langsung. Sesi wawancara, ditanyain, ini kamu beneran ini motivasinya karena pengen jadi ketua itu gitu kan? Aku bilang, iya mas, aku bilang gitu. Kalau nggak jadi gimana? Aku langsung kepikiran waktu itu. Aku nggak kepikiran waktu itu, karena aku optimis gitu kan, optimis pasti masuk lah gitu kan. Toh karena memang perlu pengurus baru, pasti ngambilnya dari mahasiswa baru kayak gitu. Aku mikirnya waktu itu. Aku baru kepikiran, iya ya, kalau nggak jadi gimana ya? Kalau motivasiku sampai nggak tercapai gimana ya? Itu aku baru kepikiran juga. Terus, tapi dari itu seiring berjalannya waktu, ternyata puji Tuhan, sama Tuhan dikasih jalannya. Waktu itu boleh jadi ketua panitia PKKMB jurusan waktu itu, dan dari situ aku belajar banyak banget ya, adalah perbedaannya setiap organisasi itu punya habitnya masing-masing, punya kebiasaan, punya kulturalnya masing-masing. Ya gitu ya. Itu kita nggak bisa samain organisasi A sama B cara kita menyampaikan kepemimpinan kita, cara kita ngelit orang. Itu ya. Dari situ aku belajar banyak banget soal gimana kita ngadepin orang-orang gitu ya. Karena kita nggak bisa sama ratain, kita nggak bisa flat terus gitu loh. Cara kepemimpinan kita harus beda, harus naik turun menurutku. Banyak up and down-nya gitu loh kita ngadepin orang-orang. Terus dari situ aku jadi belajar, oh kalau ngadepin si A tuh harusnya kayak gini ya, kalau ngadepin si B kita harus kayak gini. Terus juga akhirnya sampailah aku sekarang jadi puji Tuhan ya, jadi ketua 2 PMK. Di sini makin banyak banget tantangannya gitu ya. Ya itu banyak sekali mengubah pola pikirku, mengubah cara pandangku juga gitu loh, soal gimana sih kita sebagai seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kakak kalau bisa dibilang kita di PMK kayak gitu ya. Kita jagain adik-adiknya, kita ngarahin adik-adiknya, kita ngarahin bawahan kita seperti itu. Itu banyak banget hal-hal yang aku nggak menduga, yang itu tuh kayak di luar ekspektasi gitu loh. Aku kayak wah ternyata bisa semeriah ini gitu hidupku. Kalau brand sebelah ngomong kan hidup harus banyak rasa ya, kayak gitu. Jadi khususnya di PMK ini aku bisa belajar banyak banget hal yang mungkin orang kira itu sebuah hal atau sebuah bisa kita bilang perkara kecil. Tapi menurutku perkara-perkara kecil itulah justru yang kadang efeknya atau impactnya ke diri kita itu sangat besar kayak gitu. Nah dari situ aku jadi tahu, oh kalau kita punya masalah, kita punya
suatu kebingungan gitu dalam kita ngelit seseorang ataupun ngelit diri kita sendiri, bahkan itu tuh kita nggak bisa cuman lihat dari 1-2 sisi. Jadi sampai aku yang sekarang pun aku juga masih belajar gitu loh, gimana sih kita ngelihat sisi-sisi yang lain, bahkan dari sisi kegagalan kita atau sisi kurangnya kita gitu loh. Karena setelah tak lihat-lihat, oh dari kurangku pun ada 1-2 hal positif atau sesuatu hal yang bisa kita ambil atau kita bisa pelajarin juga gitu loh buat diri kita. Jadi perihal leadership atau jiwa kepemimpinan menurutku yaitu benar kata Cartin, itu sebuah perjalanan bukan tujuan gitu loh. Kita harus step by step terus mau berproses kayak gitu, mau dibentuk lebih. Kalau kita ngomongin dalam lingkup PMK, kita harus mau dibentuk, kita harus mau siap buat ditempa. Karena menurutku saat kamu sudah memutuskan buat mau jadi pemimpin atau kamu mau upgrade skill leadership kamu, itu ada harga yang harus kamu bayar, dan harganya itu menurutku nggak murah, sangat amat mahal menurutku pribadi kayak gitu. Jadi dari Sydney sampai sekarang aku juga jadi punya banyak pandangan gitu. Saat aku ketimpa masalah, aku harus mengambil sebuah keputusan, aku harus menghadapi orang-orang gitu di luar gitu kan. Itu jadi ya pengalaman yang sangat berharga gitu ya. Gitu sih. Berarti kalau yang jadi aku ambil juga ya, salah satunya berarti salah satu hal yang gak bisa kita kayak beli pakai uang, tapi kita itu kayak seperti skill leadership ini kan kita kembangkan, kita proses gitu kan. Gak bisa cuman kita langsung aku beli skill leadership sini, habis itu langsung kita pakai, kan gak mungkin langsung bisa gitu. Harus kita tempa dulu, harus kita berproses dulu, berjalan dulu supaya bisa kita langsung, baru kita bisa menyesuaikan, kayak terbiasa untuk langsung terbiasa untuk memimpin teman-teman yang lain. Mantap. Oke. Ini nih udah mulai selesai. Nah, aku pengen tahu nih, ada nggak sih pesan dari Kak Aji sama Kak Cartin ke teman-teman yang menonton? Oke, pesannya. Oke. Mungkin saat ini kita belum melihat ada potensi leadership di diri kita. Mungkin kita kadang merasa kita nggak punya nih potensi di leadership. Tapi jangan lupa sebenarnya leadership itu dilatih, dibentuk, bukan sesuatu yang memang ada dari sejak kita lahir, tapi itu sesuatu yang benar-benar kita bentuk. Kita harus mau berkomitmen untuk mau belajar, untuk mau bertanggung jawab dengan setiap pilihan kita, untuk mau melayani, untuk mau berintegritas, untuk punya visi misi juga. Tentang kita sebenarnya leadership, kita visi kita ke depannya apa, misi kita untuk diri kita sendiri ke depannya apa. Dan juga jangan lupa bahwa leadership itu adalah perjalanan, bukan tujuan. Jadi sering perjalanannya itu pasti nggak mulus, pasti ada jalan berlubang, jalan gak rata, mungkin ada polisi tidur. Tapi ya itu tantangannya. Jangan jadikan tantangan itu hambatan, jangan jadikan tantangan itu sesuatu menjatuhkan kita, tapi jadikan itu kesempatan kita untuk lebih mengupgrade diri kita lagi, untuk lebih mempertingkat lagi untuk skill leadership kita. Karena skill leadership itu sesuatu yang bisa dilatih, dibentuk, bukan sesuatu yang cuman ada di orang-orang yang sekiranya punya talenta, tapi semua orang punya skill itu, punya potensi itu, seperti itu. Jadi semangat untuk mengembangkan, untuk belajar lagi untuk skill leadership masing-masing, semangat ke depannya, dan ingat, boleh istirahat, boleh pelan-pelan, tapi jangan berhenti. Oke, sip. Oke, pantang menyerah ya guys, fans, pantang menyerah untuk mengembangkan skill ini terutama. Oke, dari Kak Aji bagaimana? Adakah pesan? Aku butuh pesan sih, ya butuh pesan. Pokoknya serahkan semua sama Tuhan gitu. Jadi biar kita ngejalaninnya juga enak, hatinya apa ya? Kalau orang Jawa bilang legowo, lebih lega kayak gitu. Terus last but not least, yang aku ingat ini ya dari alumniku di UNY, dia selalu ngomong gini, setiap orang itu punya masanya dan setiap masa itu punya orangnya.
Jadi kita nggak boleh ngiri sama orang yang mungkin kepemimpinannya lebih baik dari kita, atau mungkin zamannya dia enak soalnya bisa gini, zamanku pas aku giliran aku yang mimpin kayak gini, informasinya beda. Ya baik lagi, semua punya masanya dan setiap masa punya orangnya, itu sih. Jadi tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, fans. Oh, oke. Ada tambahan lagi enggak? Dari Kak Chartin atau Kak Aji? Mau menambahkan. Oh, oke. Kak Aji bilang last but not least, aku juga last but not least. Oke, jangan takut untuk mencoba. Karena ketika kita mencoba, kita sebenarnya nggak tahu ternyata arahnya kemana. Dan ketika kita nggak mencoba, malah kita memberi kesempatan yang seharusnya punya kita ke orang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan pantang menyerah ya, fans. Yang penting dicoba-coba terus untuk mengembangkan ini. Ya kayak kita jangan kasih celah juga sih, kayak kalau ada waktu untuk mengembangkan diri kita, langsung maju aja. Oke, untuk podcast kali ini sudah selesai untuk pertanyaannya. Terima kasih buat Kak Chartin, Kak Aji udah membersamai podcast kita kali ini. Terima kasih, Nani. Ya, Yesus memberkati juga Kak Chartin dan Kak Aji. Oke, untuk teman-teman yang sedang menonton podcast kali ini sudah selesai. Oke, tepuk tangan, bos. Oke, karena podcast ini sudah berakhir pada kali ini, jangan lupa untuk kan ini podcast yang keempat kan. Nah, masih ada podcast yang berikutnya, kalau belum menonton segera ditonton. Jangan lupa ditonton, oke? Terima kasih. Dan Yesus memberkati. Dadah.